Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Aran Families Channel. Kali ini kita akan ngebahas mengenai ngopi podcastnya, yaitu tentang bagaimana cara menginstal driver komputer ya. Jadi di sini gue sedang menginstal komputer apa namanya eh, komputer kantor ya. Jadi emang gua sekarang hari Jumat emang ya, tapi gua lagi nginstal dulu nih karena emang agak lemot. Ternyata harus diaktifasi lagi, dan ada pegawai yang ingin menginstal MSA ya, Microsoft Security Essentials. Oke. Bahasa Inggrisnya baku juga ya. Emang orang Sunda itu kayak gitu ya, ngomong bahasa Inggrisnya jadi agak sedikit balelo gitu. Oke, jadi ini gue sudah mencoba mengupgrade ya dari Windows 7 atau Windows 7 Ultimate menjadi Windows 10 atau Windows 10 ya, yang Pro. Dan ini emang specs menurut gue sih agak sedikit medium lah, nggak terlalu rendah juga, nggak terlalu sangat tinggi juga, enggak. Karena emang RAM-nya 2, lalu kecepatannya 1,35 ya, GHz. Jadi gue menyesuaikan untuk apa namanya eh, laptop ini ya guys. Jadi untuk spek seperti ini ya, gue akan mencoba. Tadinya gue mau ngupdate-nya ke Windows 11 ya, atau Windows 11, tapi gue mencoba lagi ya, melihat spek untuk Windows 11. Ternyata ini tidak support guys, karena minimal RAM-nya itu kan 4, dan mempunyai DDR3 ya. Apakah sanggup? Jadi gua beralih ya untuk di Windows 10, dan punya gua ini kan udah Intel Core i3, dan ini sanggup karena RAM-nya 4 itu sangat minim itu juga, dan DDR sudah 3. Lalu di sini kita akan membahas tentang driver pack-nya ya. Nah, jadi untuk untuk setelah penginstalan ya, gua menginstal itu menggunakan flashdisk yang dirancang menggunakan Rufus untuk dibootable-kan untuk mengkonversi bootloadernya ya, biar kita dibaca di BIOS. Jadi seperti itu. Dan ini gua menggunakan Windows 10 ya, versi 21 HH2 kalau nggak salah, 22 H21 kalau nggak salah ya. Lalu kemudian gue menggunakan ininya MBR Legacy. Kalau menggunakan UFI itu nggak bisa guys, di sini nggak kebaca, dan ini supportnya menggunakan MBR. Jadi seperti itu, kalian bisa mengubahnya di Rufus ya. Dan ini kenapa gua sengaja mengupgrade, karena waktu itu kan pegawai kantor yang gua kerja ini itu menggunakan password administrator. Jadi alhasil gua mau menginstal apapun tidak bisa, dan gua udah clear tidak bisa. Alhasil gua itu nge-backup semua file, semua folder yang dibutuhkan untuk bisa ditarik lagi ya menggunakan Terabox sih gua ya. Ini bukan endorse, hanya sementara sih, karena emang Terabox belum teruji gitu kan. Gue juga masih ragu sebenarnya untuk lama gitu kan, untuk jangka panjang. Gue sih untuk jangka pendek aja lah, gue menggunakan Terabox dibantu ya, itu diarsipkan menggunakan RAR biar dikompres ya, jadi nggak terlalu berceceran lah. Langsung gue install ulang. Dan setelah penginstalan itu kan kita membutuhkan suatu kalau manusia itu kita membutuhkan misalkan tangan, kita disupport dengan jari gitu kan. Maaf ya, yang yang
ada kekurangan, jadi seperti itu ya. Maaf, bukan dalam artian gua itu menjudge seseorang. Ini hanya sebagai contoh saja, karena orang itu kan membutuhkan jari untuk mengepal atau untuk memegang, jadi seperti itu, tangan untuk menggerakkannya, untuk mengambilnya gitu kan. Nah, telinga untuk mendengar misalkan, hidung untuk ini kan, itu juga ada fungsi-fungsi tertentunya ya. Jadi sama halnya komputer juga itu kan dirancang untuk apa, misalkan seperti halnya untuk mouse itu untuk menggapai ya kan. Misalkan kalian mau mengklik ya folder A, itu kan harus digapai, jadi seperti itu. Dan alhasil jari-jarinya itu yang apa namanya, diibaratkan jari tangan kanan tangan kiri, jadi seperti itu ya. Jari-jarinya gitu kan, yang klik kanan klik kiri double klik ya, jadi seperti itu. Nah, sama halnya komputer juga seperti itu ya. Jadi kita membutuhkan driver untuk memerintahkan suatu program ya, misalkan mouse, lalu kemudian keyboard, lalu kemudian sebagainya lah, banyak ya. Tidak bisa disebutkan satu persatunya. Dan gua menggunakan driver pack offline ya, karena kalau misalkan online itu kita bisa mengunduh semuanya guys, karena menurut gue itu driver yang tidak dibutuhkan dan tidak sesuai dengan spesifikasi komputer itu sangat berpengaruh guys, karena kan itu terunduh semua dan terinstall semua, gila kan, banyak banget. Jadi alhasil kita beralih ke ini gitu kan. Dan untuk kalian yang mau mendownloadnya silahkan ya, di sini ada di https://archive.org details garis miring driver pack offline underscore 2017 10. Nah, di sini kita langsung saja ya. Ini sorry yang gua nggak bisa apa namanya menggunakan kamera ke sini karena handphonenya lagi di charger guys. Nah, lalu setelah itu kalian udah terdownload semua ya, silakan kalian apa namanya ekstrak ya dan install. Nah, nanti gua akan kalau ada waktu akan ditutorkan lagi untuk cara penginstalannya ya, terutama kalian kalau misalkan sudah diinstal ya. Nah, lalu kemudian kan akan ditampilkan ke mode export kalau nggak salah ya, itu klik yang export, jangan di diagnosa. Boleh sih untuk didiagnosa, karena PC kita itu speknya seperti apa itu akan terbaca semua, dan apa yang ditampilkan di situ ada semua guys. Kebutuhan untuk driver misalkan laptop A, B, C, dan D gitu kan, sampai seterusnya lah, itu banyak guys. Jadi kalian silahkan klik saja, itu sudah sesuai ini sih, sesuai apa namanya, sesuai spesifikasi komputer kalian, jadi gampang kan. Kalau misalkan online itu akan terunduh semua guys, itu apa yang ada di uploadan onlinenya, jadi seperti itu semua driver berarti kan akan masuk semua. Misalkan laptop kalian atau PC kalian itu tidak membutuhkan driver misalkan HP, itu akan terunduh di Acer, Toshiba dan lain sebagainya. Gua bukan endorse ya, ini hanya sebagai sampel aja atau contoh saja. Jadi seperti itu ya guys, ini hanya narasi saja ya, nggak ditampilkan, oke? Hanya untuk pengetahuan saja. Jadi seperti itu. Ini gua emang sengaja gua belum pulang karena emang ada suatu ini ya, pekerjaan yang harus diselesaikan dulu guys, biar nanti semua pekerjaannya lancar jaya. Oke. Nah, nanti untuk kalian yang mau apa namanya pengen tahu cara updating Microsoft Security Essential, itu nanti gua akan tutorkan lah insyaallah kalau ada waktu ya, misalkan gue sempat gitu kan. Nah, nanti gue akan tutorkan juga ya. Oke, itu hanya sebuah narasi sih, bukan
edukasi ya. Karena nggak ada tutorialnya ya. Yang terpenting kalian apa namanya, tahu dulu gitu kan. Ya kalau misalkan bicara tentang yang pro mah, itu mah udah nggak ini, gua kan maksudnya hanya menginformasikan ke yang new. Karena gua juga sih sebenarnya ngeraba-raba ya, karena daripada gua apa namanya, menginstal ulang ke apa orang lain ya, yang bisa gua kerjakan gitu. Terkecuali emang mentok-mentok ya ada peralatan, itu gua akan minta bantuan gitu kan. Jadi seperti itu ya. Makanya ini ada yang makan lagi. Jadi seperti itu ya sob. Oke, untuk informasinya mungkin seperti itu saja. Lalu kemudian apa lagi ya? Oh iya, untuk kalian yang senang apa namanya, Visual Basic atau ingin merancang sebuah aplikasi di kantor untuk memperingan pekerjaan kalian, silakan kalian ada nih makro di Erwin.